An Abi Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu. Al-Aslami, ini Al-Aslami. Kalau ada lagi Jabir bin Abdullah As-Salami. Kalau ini Al-Aslami, ada As-Sulami, itu semuanya beda-beda. Nah, makanya kalian harokat hati-hati. As-Salami ada, As-Sulami ada, Al-Aslami ada, qabilah kabeh, beda-beda kabeh. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Khairun nasi utawi paling baguse manusa man iku wong tala umruhu kang dawa apa umure nas wa hasuna amaluhu lan bagus apa amalin nas rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Abu Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu, ini sahabat. Abu Safwan Abdullah bin Busr pernah ketika muda, Abdullah bin Busr ini dipegang kepalanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegang kepalanya. Kemudian Nabi bersabda, hadzal ghulam ya'ishu qarnan. Anak ini akan berumur 100 tahun ini. Akan hidup 100 tahun ini. Walhasil 100 tahun umurnya. Umurnya sampai 100 tahun. Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu. Hadisnya berhubungan sama beliau sendiri. Beliau panjang umur, hadis yang diriwayatkan beliau khairun nas man tala umruh. Sebaik-baik manusia itu orang yang panjang umurnya. Tapi wa hasuna amaluh, tapi bagus amale. Orang dikasih umur, hakikatnya itu kesempatan buat amal soleh. Lah orang yang paling bagus amal soleh itu yang paling banyak amal soleh. Kesempatan paling banyak amal soleh itu diraih sama orang yang panjang umure. Nah, walhasil kalau orang panjang umure dan amalnya bagus, ya paling bagusnya orang sudah khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Ada orang amalnya soleh tapi umurnya pendek, ya kalah kualitasnya. Kalah sama yang tala umruh. Ada orang maksiatnya itu orangnya panjang umur, yaitu syarrun nas man tala umruh wa sa'a amaluh. Seburuk-buruk orang sing panjang umure tapi elek amale iku syarrun nas, naudzubillah min dzalik. Sama orang yang maksiat tapi pendek umure, yo eleke luweh mending katimbang orang yang panjang umure tapi elek amale luweh elek iku. Lah orang kalau kepingin tulul umur, orang kalau kepingin panjang umur, boleh apa dilarang itu? Orang kepingin hidup umur panjang, boleh, dia boleh minta sama Allah taulul umur, boleh, tapi jangan cuma sekadar taulul umur, tapi harus dimintakan juga taufik biar amal saleh. Tapi kalau orang minta taulul umur, minta panjang umur karena dia itu nggak mau mati, tanya kenapa nggak mau mati? Saya minta panjang umur ya Allah. Dia minta panjang umur karena dia itu nggak mau mati, nggak suka sama maut. Kenapa nggak suka maut? Karena kalau mati nggak enak dong, nggak bisa senang-senang di dunia, indah ini dunia, nggak bisa senang-senang lagi dong, nggak bisa foya-foya di dunia. Yaitu taulul amr yang nggak yang buruk gitu, taulul amr yang buruk gitu. Tapi kalau dia kepingin taulul amr,
panjang umur tapi dia itu kepingin amal soleh yang terus, itu bagus. Dalam suratul Baqarah, la tajidanna ashaddan nasi wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wala tajidannahum ahrasan nasi hayatan. Wahai Nabi, kau akan temui orang-orang Yahudi, ahlul kitab ya, ahlul kitab baik Yahudi maupun Nasrani, kau akan lihat mereka itu orang yang paling ingin hidup. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, kau akan lihat orang Yahudi dan Nasrani adalah orang yang paling ingin hidup terus. Wa minal ladzina asyraku, orang musyrik juga sama. Kau akan lihat orang musyrik selainnya Yahudi Nasrani itu juga sama, orang yang paling ingin hidup terus. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah, bahkan salah satunya mereka itu saking kepinginnya hidup terus, kepingin dikasih umur itu 1000 tahun, itu sampai kepinginnya kayak gitu. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar, padahal andaikan itu dipanjangkan umurnya betul, nggak akan menghindarkan dia dari siksa, nggak akan, tetap aja siksa akan sampai ya sampai. Nah itu dalam ayat di situ Allah mengatakan orang yang kepingin hidup terus, yakni panjang umur, itu buruk. Soalnya beda sama hadis ini. Kalau ini kan tala umroh wa hasuna amaluh. Lah kita kepingin nggak panjang umur? Saya kepingin ya Allah panjang umur. Dalam ayat tadi dibenci, soalnya yang jadi latar belakang jelek. Kalau ini yang jadi latar belakang bagus, malah disuruh Allahumma inni as'aluka taulal umri bit ta'ah wahtim lana bil a'malis salihah. Harus gitu doanya. Allahumma inni as'aluka taulal umri bit ta'ah wahtim lana bil a'malis salihah. Nah itu di dalam ayat tadi kok jelek. Soalnya yang kepingin siapa? Kalau yang kepingin orang Yahudi, Nasrani, orang musyrik, ya latar belakangnya ya jelek. Kenapa orang Yahudi sama Nasrani kok nggak mau mati, kepingin hidup lama? Soalnya orang Yahudi sama orang Nasrani itu dalam kitabnya Taurat sama Injil itu diceritakan di akhirat nanti ada neraka. Mereka iman sama neraka. Yahudi Nasrani iman ada surga, ya ada neraka, ya mereka iman semua. Yahudi Nasrani ada surga dan neraka, iman. Dalam kitabnya Yahudi, Taurat, Zabur, dalam Injil ada tentang tauhidnya, wahdaniyahnya Allah ada. Ada tentang sifatnya Nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam ada. Mereka tahu Muhammad itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudi Nasrani tahu. Tapi mereka kufur sama Nabi. Padahal mereka tahu kalau itu asli Nabi. Akhirnya mereka tahu akhirnya kemana nanti kalau mati? Neraka. Tahu mereka. Lah iman dong. Mereka nggak mau neraka, gengsi. Akhirnya weslah, saya akan tetap kafir. Ke Yahudi tetap kafir sama Nabi, Nasrani tetap kafir sama Nabi. Akhirnya mereka tahu kalau mati tempatnya neraka. Makanya mereka nggak mau mati. Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatin. Paling kepingin urip iku orang Yahudi Nasrani. Kenapa? Soalnya mereka iman sama neraka dan mereka nggak mau ketemu neraka. Lah kalau orang musyrik itu kan nggak iman surga, nggak iman neraka. Kenapa kok minta umur panjang? Kalau orang musyrik beda lagi. Mereka nggak mau mati soalnya bukannya takut neraka, bukan. Orang musyrik itu nyembah berhala, nggak iman sama neraka untuk surga. Mereka nggak mau mati soalnya mereka pikir kalau mati nggak bisa foya-foya di dunia. Nafsune, hawa nafsune nggak bisa terus. Dunianya indah ditinggal, jadi tanah, dah. Orang musyrik pikirnya kalau mati ya mati sudah.
Mereka makanya enggak mau mati. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin minal ladzina asyraku. Makanya kalau orang mukmin latar belakangnya minta tulul umur iku bitta'ah. Sampai dilarang sama Nabi tamannil maut. Orang mukmin, orang muslim dilarang sama Nabi mengangan-angankan maut. Andaikan saya mati sekarang, itu dilarang. Orang mukmin dilarang ingin maut, ingin mati, dilarang. Andaikan boleh sebabnya cuma satu tok, yaitu ketika dia didatangi fitnah dari segi agama, boleh. Minta maut, minta dimatikan sama Allah itu dilarang. Kecuali andaikan boleh cuma satu sebab, yaitu ketika ada bala dari segi agama, baru boleh. Tapi kalau bala duniawi dilarang. Karena fakir, ya Allah matikan saja saya ya Allah daripada hidup fakir di dunia. Ya enggak boleh. Wala tayasu mir rauhillah. Innahu la yayasu mir rauhillah illa alqaumul kafirun. Diputus pacare ngendat bunuh diri. Nah, tapi kalau orang mukmin dia didatangi bala dari segi agama, kemudian dia minta ya Allah matikan saja saya daripada saya khawatir nanti malah kejerumus dalam bid'ahnya itu. Matikan saja saya dalam keadaan selamat ya Allah, boleh. Contohnya Imam Bukhari ketika dulu fitnah Mu'tazilah menyebar. Dulu Mu'tazilah itu sampai didukung sama pemerintah, sama sultan dulu sampai dukung. Imam Syafi'i sampai dipanggil, diadili. Imam Ahmad dipenjara sampean. Imam Bukhari sampai dikejar-kejar. Akhirnya ya Allah, saya nggak mau pindah dalam firqah yang tidak najiyah, firqah yang tidak selamat. Lebih baik matikan saya dalam keadaan firqah yang selamat ya Allah, firqah yang najiyah. Akhirnya meninggal. Wa idza aradta biqaumin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ngajari doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Nah, itu yang dibolehkan. Wa idza aradta biqaumin fitnatan, ya Allah jika kau ingin memberikan fitnah cobaan dalam agamane satu kaum, faqbidni ilaika ghairu maftun, maka matikan saya saja ya Allah dalam keadaan selamat dari fitnah. Nah, fitnah yakni dalam bangsa agama, bukan dalam ekonomi, bukan pemenang asmara, enggak ada. Ana waqala haditsan hasan. Nabi yang berumur panjang yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Itu 950 tahun. Wala bitabihim alfasanatin illa 50 ama. Ada sahabat yang terkenal umurnya panjang, Hasan bin Thabit al-Ansari. Hasan bin Thabit al-Ansari umurnya 120 tahun. Hasan bin Thabit al-Ansari yang ngarang qasidah yang di dalam Barzanji apa Syaraful Anam itu. Wa ahsana min kalam taraqattu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u. Itu Hasan bin Thabit al-Ansari. Umurnya 120 tahun, 60 tahun jahiliyah, 60 tahun Islam. Allah nikmati. Separuh. Ada Hasan bin Thabit al-Ansari punya bapak umurnya 120 tahun juga, punya kakek umurnya 120 tahun juga. Jadi kakek, bapak, anak umurnya satu, kok sama-sama 120 tahun. Itu jarang itu. Hasan bin Thabit al-Ansari.
Nabi yang terkenal umurnya panjang Nabi Khadir. Adapun Nabi Nuh alaihi salam. Adapun Nabi Khadir dari ada yang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan sudah meninggal. Alhamdulillah. Khilaf. Imam Bukhari mengatakan sudah meninggal. Nabi Khadir alaihi salam menurut Imam Bukhari sudah meninggal. Tapi menurut banyak ulama lainnya, mereka banyak ulama yang mengatakan lainnya Imam Bukhari masih hidup. Dalilnya riwayat-riwayat dari para salihin. Mereka riwayatnya adil-adil, pernah berjumpa sama Al-Khadir. Di antaranya Umar bin Abdul Aziz pernah. Imam Abu Hanifah pernah. Riwayat-riwayat yang adil-adil. Ada yang mengatakan masih hidup. Umurnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak lebih dari 100. Akeh. Andaikan ada, ya jarang. Andaikan ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih umur kok sangat panjang, maka niscaya dia itu enggak sabar, enggak betah ning donya. Wis sancen adate umat Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak lebih dari itu ya enggak lebih. Kok ono ya malah njaluk kapan ya kanca-kancaku wis mati kabeh kapan malah njaluk.